Assalamualaikum Kakak, selamat siang. Perkenalkan terlebih dahulu sebelumnya, nama saya Fatika Nur Asani dari UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan sedikit mensosialisasikan tentang ekonomi Islam daripada riba. Sebelumnya boleh perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Musri Pekarti. Saya Sumarni. Panggilannya? Musri. Musriah sama Sumarni. Nah, di sini kakak-kakak pasti sudah sering mendengar tentang riba. Mungkin Sudah belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Kita sama-sama mengingat dan mempelajari ya kakak. Bukan saya ingin sok menggurui, tidak, tapi kita sama-sama belajar. Nah, di sini riba itu adalah penimbunan harta atau melebih-lebihkan atau memungut harta yang berlebih. Nah, jadi membiasakan diri kita meninggalkan dan menjauhi dosa merupakan bentuk takwa, iman dan Islam kita terhadap diri kita sendiri. Nah, jadi kita sebagai umat Islam tentunya kita harus menjauhi dosa-dosa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya tadi yaitu riba. Jadi kita melakukan riba itu dosanya melebihi dari dosa ketika kita melakukan zina. Zina saja sudah dosanya itu sudah banyak, sudah besar, apalagi kita melakukan riba. Pasti sudah tidak terbayangkan lagi bagaimana itu dosanya kakak, seperti yang dijelaskan oleh Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 278. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba atau yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi contoh dari riba itu ketika kita sehari-hari, contohnya ketika kakak berdua ini sedang berjualan atau sedang bekerja. Nah, pekerjaan itu adalah menjual berjualan begitu. Nah, ketika kakaknya berjualan mengambil keuntungan yang terlalu besar, nah, itu tidak diperbolehkan ya kakak. Kita boleh mengambil keuntungan, tapi kita juga harus memikirkan orang lain. Nah, betul. Kita harus memandang orang-orang yang ada di bawah kita. Jadi kita itu sebagai umat muslim tentunya ingin mempunyai harta yang banyak, tentunya ingin juga, tapi dengan cara yang halal. Kita mempunyai harta banyak tetapi dengan hasil riba itu menjadikan harta kita tidak berkah. Sedikit berkah namun bermanfaat itu lebih baik. Nah, saya boleh bertanya, ketika kakak ingin menjauhi riba itu solusinya bagaimana? Cukup dengan kita tuh cukup dengan yang diberi ke Allah itu, jangan terlalu jangan terlalu pengen seraka nak ngambil harta uang. Kita harus mikir uang yang dibawa kita. Kalau kita lah sudah bahagia, aku nak ngambil kebahagiaan dari orang lain. Iya, betul sekali kakak. Jadi yang dicontohkan kakak itu tadi adalah arti dari kita bersyukur ya kakak. Nah, kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, walaupun itu tidak begitu berlimpah, tapi kita bisa mensyukuri itu. Dengan cara kita bersyukur, Allah itu akan melihat dan memberikan yang lebih daripada itu. Jika kita bekerja seumpamanya kakak itu menarget dalam satu hari itu adalah 500.000 atau 100.000 ketika berjualan. Namun Allah itu menghendaki kita hanya mendapatkan sekitar 30.000 atau 50.000. Ketika kita ingat atau kita hitung, ini tuh masih jauh dari kategori kita. Tapi ketika kita selalu bersyukur dari apa yang telah Allah berikan, nikmat yang telah diberikan kepada kita, insya Allah besoknya atau di lain harinya Allah akan melipat gandakan kenikmatan kita tersebut. Tapi ada loh kak, riba yang diperbolehkan. Kakak-kakak tahu? Ketika kakak-kakak dicintai oleh seseorang, maka cintailah seseorang itu 3 kali lipat atau berlipat-lipat ganda. Itu diperbolehkan, tapi dengan halal ya kak. Terima kasih kakak atas waktunya telah diberikan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.